Bab 286, Pertemuan Rahasia dengan King Kotake. Keluarga Hansel. Sarah bangun dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini tidak benar. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya ini benar. Bagaimana Julian bisa melakukan hal seperti itu? Sarah percaya pada Julian. Sejak menikah, Julian tidak pernah memaksakan apapun padanya. Bahkan jika mereka berdua tidur bersama, Julian tidak akan menyentuhnya jika dia tidak mau. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak mau menyentuh istrinya sendiri bisa main-main di luar? Sarah, jangan naif. Berita ini telah diberitakan. Lihat betapa jelasnya videonya. Siapa lagi kalau bukan Julian? Dan ketika kamu melihat wanita di tempat tidur, apakah ini masih palsu? Saya sudah melihatnya sejak lama. Julian bukan orang baik lagi. Dia sudah lama meminta Anda untuk menceraikannya, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Ketika sesuatu terjadi pada Julian, Leona sama sekali tidak merasa hal itu menghancurkan keluarga. Sebaliknya, saya merasa sedikit beruntung. Hal besar terjadi pada Julian, dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ingat dalam 1 detik. Dengan cara ini, Sarah bisa menceraikannya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya ingin pergi ke kantor polisi. Ah! Leona berteriak. Tapi dia tidak menelepon Sarah. Dia bergumam, tidak masalah jika kamu pergi dan melihatnya, atau kamu bisa menyerah sepenuhnya jika hal ini sudah dikonfirmasi. Sarah pergi ke kantor polisi. Julian adalah tersangka kriminal, dan buktinya sekarang sudah meyakinkan. Sebelum dia pergi ke pengadilan dan dihukum, tidak ada seorang pun kecuali pengacara yang dapat menemuinya. Sarah ingin bertemu Julian, tetapi ditolak oleh polisi. Saat ini, dia tidak memperhatikan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Taraf. Taraf, sesuatu terjadi pada Julian. Taraf sedang bekerja dan tidak punya waktu untuk membaca berita gosip. Dia tidak tahu sesuatu telah terjadi pada Julian. Dia menghiburnya, Sarah, jangan menangis. Sesuatu terjadi pada Julian. Bisakah kamu memberitahu aku pelan-pelan? Jiang, Julian Mi, dia memperkosa seorang gadis dan tertangkap basah. Sekarang dia di penjara. Saya tidak bisa melihatnya. Apa? Setelah mendengar berita tersebut, Taraf segera berseru, tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan bertanya, kamu bilang Julian terobsesi dan memperkosa gadis-gadis muda. Bagaimana mungkin? Sungguh, berita sudah memberitakannya. Apa yang harus saya lakukan? Cepat datang. Tidak, jangan khawatir, aku akan segera ke sini. Taraf menutup telepon. Dia menghirup napas dalam-dalam. Ini benar-benar mustahil. Bahkan dia tidak bisa merayu Julian, bagaimana Julian bisa melakukan hal seperti itu? Setelah memaksa dirinya untuk tenang, dia meninggalkan kantor dan pergi mencari Celia. Ketua, sesuatu terjadi pada Julian, tahukah Anda? Celia mengangguk. Ya, saya mengerti. Saya telah menghubungi pengacara dan sedang dalam perjalanan ke kantor polisi. Jika ada kabar dari pengacara, dia akan memberitahu saya secepatnya. Saya akan pergi ke kantor polisi dan memeriksanya. Celia sedikit menyerah, silakan. Taraf tidak tinggal lama dan segera pergi ke kantor polisi. Pintu kantor polisi. Sarah berjalan berkeliling dengan cemas. Saat dia berjalan, dia menonton video di internet. Dia berharap ini tidak benar, tetapi video itu terekam dengan jelas. Kejadian ini sempat membuat kegaduhan di sungai. Julian telah dimanusiakan oleh warga negara dengan kekuatan luar biasa, dan komentar di bawah video tersebut penuh dengan kutukan. Melihat Taraf datang, Sarah buru-buru berjalan mendekat, dengan air mata di wajah cantiknya. Taraf, apa yang harus saya lakukan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana Julian bisa melakukan hal seperti itu? Jangan khawatir, ayo masuk dulu dan tanyakan situasinya. Taraf membawa Sarah ke kantor polisi. Karena dia adalah wakil presiden lintas generasi, setelah dia melaporkan identitasnya, polisi sangat kooperatif dan menjelaskan secara detail. Mempelajari apa yang terjadi. Taraf mengerutkan kening. Sarah tampaknya telah kehilangan energi dan semangatnya, duduk di kursi dengan wajah pucat. Dia selalu percaya pada Julian. Namun menilai dari situasi saat ini, Julian melakukan semua ini. Segera, pengacara tersebut bertemu dengan Julian dan mengetahui detailnya. Di luar kantor polisi. Taraf memandang pengacara itu. Pengacara ini adalah seorang wanita, berusia 30-an, dan cukup ii. Taraf bertanya, pengacara Totok, apa kabar? Apa yang Julian katakan padamu? Apa yang terjadi? Sarah juga sangat cemas. Dia masih memiliki secercah harapan. Dia merasa pasti ada rahasia tersembunyi. Tuan White, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Julian. Meskipun Julian mengatakan bahwa dia pingsan setelah masuk ke dalam mobil di pagi hari dan dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi selanjutnya, ini adalah sikap sepihaknya. Kata-kata tanpa bukti,
dan tubuh Melanie ditutupi dengan sidik jari Julian, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sidik bibir, dan ada sperma Julian di dalam tubuhnya. Sekarang buktinya meyakinkan. Tuan Watson telah mengajukan tuntutan terhadap Julian. Polisi telah menyerahkan serangkaian bukti kriminal ke pengadilan. Sidang akan diadakan lusa. Setelah persidangan diadakan, kemungkinannya Julian yang dijatuhi hukuman adalah 100%. Ah, Sarah terkejut dan bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pengacara Totok menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada cara lain. Saya tidak yakin saya bisa memenangkan gugatan ini. Hanya ada satu cara sekarang, dan itu adalah klien menarik pengaduan terhadap Julian, sehingga Julian bisa menghindari penjara. Taraf mengerutkan kening, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti, kamu kembali dulu. Ya, Tuan White. Pengacara Totok berbalik dan pergi. Taraf, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya percaya Julian, apa yang dia katakan pasti benar. Dia dijebak. Taraf berkata tanpa daya, saya juga percaya pada Julian, tetapi hakim hanya melihat bukti. Sekarang semua bukti tidak baik untuk Julian. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kembalilah dulu, pasti akan baik-baik saja. Taraf menarik Sarah dan pergi. Julian bukanlah orang biasa. Dia adalah bos yang transenden. Karena tidak ada bukti, maka diselundupkan. Minta Celia untuk maju dan mencari Donald. Ruang tahanan. Julian sedang berbaring di tempat tidur kayu dengan ekspresi serius di wajahnya. Mungkinkah kelompok yang terakhir kali memaksa saya meminum racun hanya ingin menahan saya dan tidak ingin saya berpartisipasi dalam konferensi keterampilan medis? Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan dalam konferensi keterampilan medis ini? Julian bergumam pelan. Dia merasa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Kalau begitu, aku ingin melihat apa yang ingin kamu lakukan. Dia berdiri, berjalan menuju pintu, mengetuk pintu besi, dan berteriak, kemari, saya ingin menelepon. Tak lama kemudian polisi datang dan berteriak dengan dingin, siapa namamu? Diam, kamu tidak punya hak untuk menelepon sekarang. Polisi kecil, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Tahukah Anda siapa saya? Tahukah Anda siapa yang ingin saya telepon? Bagaimana kalau saya memberi Anda nomor dan Anda meneleponnya? Oh, aku takut padamu sebagai menantu dari keluarga Hansel. Sudah kubilang, kamu sudah selesai. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Saudara polisi, telepon saja saya. Saya menelepon King Kotake. King Kotake? Wah, kamu pikir kamu ini siapa? Saat kamu menyebut King Kotake, kamu adalah King Kotake. Jika kamu tidak percaya padaku, telepon saja dan aku akan memberitahumu nomornya. Oke, katakan padaku, aku ingin melihat bagaimana kamu memanggil King Kotake. Julian menyebutkan nomornya. Polisi itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Telepon pribadi King Kotake berdering, tetapi itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Setelah sedikit ragu, dia menjawabnya karena dia tahu tidak banyak orang yang meneleponnya secara pribadi. Hei, siapa? Polisi itu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar suara di telepon. Ada seorang tahanan di sini, dan dia berkata dia ingin menelepon King Kotake. Apakah kamu King Kotake? Ya, saya King Kotake. Ah, polisi bingung. Apakah ini benar-benar King Kotake? Tahanan apa? Apakah dia Julian? King Kotake mengerutkan kening. Dia adalah King Kotake, dan dia mengetahui semua berita tentang Julian dengan segera. Dia sudah mengetahui bahwa Julian telah melakukan kejahatan, namun dia mengabaikannya karena dia yakin kekuatan Julian dapat dengan mudah menyelesaikan masalah tersebut. Tidak, benar, itu Julian. Julian melambai kepada polisi itu, oke, bawakan teleponnya dan saya akan memberitahunya. Ya. Ketika polisi mengetahui bahwa itu benar-benar King Kotake, dia tidak berani mengabaikannya dan menyerahkan teleponnya kepada Julian. Setelah Julian menerima telepon, dia berkata langsung, datanglah ke kantor polisi segera. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Sampai di sana dalam waktu 1 jam, jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Julian selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. King Kotake mengerutkan kening. Sesuatu yang besar telah terjadi. Bukankah kamu hanya dijebak dan melakukan persinahan? Hal besar apa yang bisa terjadi? Dia bergumam pelan. Dia tahu siapa Julian. Dia juga tahu siapa yang berada di belakang Julian. Ada jaringan intelijen bawah tanah di belakang Julian. Sangat mudah untuk mengetahui apa yang terjadi ketika dia dijebak. Tapi apa yang dikatakan Julian sangat serius, dan King Kotake tidak ragu-ragu. Dia segera berdiri dan memerintahkan, siapkan mobilnya. Segera King Kotake datang ke kantor polisi. King Kotake adalah panglima tertinggi dan memiliki kekuatan yang besar. Terlalu mudah untuk melihat Julian. Di ruang tahanan, King Kotake mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, dan juga menyerahkan korek api. Julian mengambilnya,
menyalakan rokoknya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan penuh penghargaan, "Saudara Kotake masih setia." Dia langsung datang ketika dia tahu sesuatu terjadi pada saudaranya. "Berhenti bicara omong kosong, apa yang sebenarnya terjadi?" Julian berkata dengan tenang, "Ini bukan masalah besar. Kami diam-diam bekerja sama untuk mengeluarkan saya." "Julian, kamu memintaku untuk mengetahui hukum dan melanggarnya. Kamu bisa menangani sendiri masalah sekecil itu." "Saudara Kotake, jika sesuatu benar-benar terjadi, segera cari boneka untuk menggantikanku, lalu keluarkan aku dengan tenang." Bab 287, Hidup Tidak Ada Harapan. King Kotake tidak tahu apa yang ingin dilakukan Julian. Namun dia tetap memilih untuk membantu. "Oke, aku akan mengantarmu pergi dulu." Julian berhenti sedikit, "Seperti yang saya katakan, diam-diam cari pengganti saya. Saya tidak bisa pergi begitu saja secara terang-terangan. Pertama-tama Anda menemukan seseorang dengan tinggi dan bentuk tubuh yang mirip dengan saya. Setelah saya pergi dengan tenang, saya akan membuat topeng kulit manusia, kamu bawa dia ke ruang tahanan dengan tenang." King Kotake mengerutkan kening dan bertanya, "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" "Kamu tidak perlu bertanya lagi." "Iya sudah." King Kotake mengangguk. Dia dengan cepat membuat pengaturan. "Saya menemukan seseorang di ketentaraan yang tinggi dan perawakannya mirip dengan Julian, dan kemudian diam-diam mengeluarkan Julian." Julian mulai membuat masker kulit manusia, membiarkan penggantinya menggantikannya, dan memasuki ruang tahanan kantor polisi. Julian mulai membuat masker kulit manusia lagi. Dia pasti tidak akan bisa tampil dalam wujud aslinya pada konferensi medis besok. Karena dia tidak bisa menggunakan wajah ini, dia harus mengubah penampilannya. Dia membuat masker kulit manusia yang mirip dengannya 10 tahun lalu, yaitu Julian, ketua grup Jianglong yang muncul beberapa waktu lalu. Pada saat yang sama, di tengah sungai, sebuah hotel. Di kamar presidensial hotel, seorang gadis meringkuk di sofa. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya abu-abu, dan dia sepertinya kehilangan energinya. Dia adalah Melanie, korban pagi ini. Ada juga Donald di kamar hotel. Melihat putrinya seperti ini, Donald khawatir dan membujuk, "Melanie, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan bajingan itu pergi begitu saja. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Ada dua wanita yang duduk di sampingnya. Ini Taraf dan Sarah. Ketika Sarah melihat korbannya, dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dilakukan Julian padanya hingga membuatnya seperti ini. "Melanie, apakah ada kesalahpahaman di sini? Aku tahu betul siapa suamiku, dan dia tidak akan pernah." "Cukup." Donald berdiri, menunjuk ke pintu, dan berteriak, "Keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini." Taraf berdiri tepat waktu dan membujuk, "Tuan Watson, jangan marah. Tidak ada yang ingin ini terjadi, tetapi ini sudah terjadi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari tahu kebenaran masalah ini dan yang pantas dihukum, harus dihukum." "Apalagi kebenarannya? Sekarang setelah semuanya terjadi, apakah kamu masih ingin memaafkan bajingan itu? Aku hanya mengizinkanmu masuk karena kamu seorang wanita. Segera keluar dari sini." Donald mulai mengusir orang. Menendang Taraf dan Sarah keluar dari kamar hotel. Pintu kamar. Sarah menangis. Taraf memegang tangannya dan menghiburnya, "Jangan khawatir, mari kita pikirkan solusinya. Sekarang kembalilah dan istirahat dan tunggu kabar dari pengacara." Taraf mengambil kembali Sarah. Mereka datang ke Donald dan ingin membujuk Donald untuk membatalkan tuduhan terhadap Julian. Tapi itu gagal. Tidak lama setelah Taraf dan Sarah pergi, asisten Donald masuk dan berteriak dengan hormat, "Tuan Watson, Nona Celia, ketua lintas era, ada di sini." Donald sedikit terkejut. "Celia, ketua lintas era." Dia tidak berinteraksi dengan ketua lintas era Celia, jadi mengapa dia datang berkunjung? Ini adalah kesempatan besar, dan Donald tidak ragu-ragu dan memerintahkan, "Undang dia masuk." "Ya." Asisten itu pergi dan segera masuk bersama Celia. Celia mengenakan gaun one piece berwarna putih. Dia memiliki sosok ramping dan temperamen yang luar biasa. Dia memegang beberapa hadiah di tangannya. Donald buru-buru berdiri untuk menyambutnya. "Tuan Kit, silakan duduk dengan cepat." Celia melirik Melanie yang sedang duduk di sofa. Donald menyapa Celia untuk duduk dan pada saat yang sama bertanya, "Tuan Kit, mengapa Anda datang menemui saya?" Celia meletakkan hadiah itu, duduk di sofa, dan berkata, "Aku mendengar sesuatu terjadi pada Melanie, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya." Donald bingung. Dia dan Celia tidak saling mengenal dan tidak berinteraksi satu sama lain. Ketua Dewan Direksi, seorang pria kaya dengan kekayaan bersih triliunan, sebenarnya datang menemui putrinya. Setelah tertegun sejenak, dia tampak bersyukur dan berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Kit atas nama Melanie." Celia sedikit menyerah dan segera berkata, "Tuan Watson, saya juga pernah mendengar tentang Melanie. Apakah ada kesalahpahaman di sini?" Wajah Donald menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin,
Tuan Kit, apakah Anda di sini untuk Julian? Apakah Anda di sini untuk berbicara mewakili Julian? Celia tidak menyangkalnya dan mengangguk ringan. Tuan Watson tidak tahu apa-apa. Julian adalah bos di balik layar lintas era, dengan kekayaan bersih beberapa triliun. Tidak ada kekurangan kecantikan di sekitarnya. Selama dia mau, tak terhitung banyaknya wanita cantik yang akan terjun ke pelukannya. Dan dia juga punya istri cantik. Bos di balik layar lintas era. Donald juga kaget dengan identitas Julian. Dia tidak menyangka bahwa Julian, yang mencemarkan putrinya, memiliki asal-usul yang begitu besar. Ya. Celia mengangguk dan berkata, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya percaya pada karakter bos dan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Donald takut dengan identitas Julian. Namun sesaat kemudian, dia tersadar dan berkata dengan suara dingin, seperti kata pepatah, kamu kenal orang tapi tidak tahu hatinya. Siapa yang tahu apa yang kamu orang kaya pikirkan? Mungkin kamu hanya ingin bermain-main permainan yang mengasyikkan ini. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu punya uang. Uang bisa menyelesaikan segalanya. Sudah kubilang, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Julian telah menajiskan putriku. Aku harus menuntutnya sisa hidupnya di penjara. Tentukan harga. Celia bertanya kepada pengacara tersebut dan mengetahui bahwa buktinya sekarang sudah meyakinkan dan sangat merugikan Julian. Dia memandang Donald dan berkata, berapa banyak yang diperlukan untuk memilih menyelesaikan masalah ini dan menetap? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, keluar dari sini. Donald menjadi marah, berdiri dan menunjuk ke pintu, berteriak, keluar dari sini. Celia mengerutkan kening. Adakah orang yang tidak membutuhkan uang saat ini? Bagaimana kalau 100 juta? Celia membuka mulutnya. Dia telah menyelidiki Donald sebelum datang ke sini. Meskipun dia adalah seorang ahli kaligrafi dan cukup terkenal secara internasional, dia tidak terlalu kaya. Pergi. 1 miliar. Aku bilang pergilah. 10 miliar. Kalian, usir orang-orang. Donald tidak tergerak. Bahkan jika Celia menawarkan 10 miliar, dia tidak tergerak. Asistennya masuk, memberi tanda undangan, dan berkata, Tuan Kit, tolong jangan mempersulit saya. Celia menarik napas dalam-dalam, Donald tidak bisa melakukannya di sini, jadi dia harus mencari cara lain. Dia berdiri, menatap Donald, dan berkata dengan tenang, saya yakin Anda tidak bodoh dan bisa menganalisis. Pikirkan baik-baik, dengan status bos saya, apakah Anda akan terobsesi untuk memperkosa putri Anda? Setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Donald duduk di sofa. Kata-kata Celia terus bergema di benaknya. Dia ada benarnya. Julian adalah bos di balik layar lintas era. Dengan kekayaannya, uang hanyalah angka baginya. Namun saat melihat tatapan mata putrinya yang kusam, ia merasa patah hati. Meskipun dia tidak percaya Julian akan menjadi seperti ini. Tapi dia lebih mempercayai matanya, dan itulah kebenarannya. Melanie, jangan khawatir, ayah pasti akan mencari keadilan untukmu. Tidak peduli dari mana asal-usul Julian ini, dia harus masuk penjara. Ayah. Melanie mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Donald dengan air mata berlinang. Senyum. Donald berjalan mendekat. Melanie jatuh ke pelukannya dan menangis dengan keras. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku akan melihat orang-orang di masa depan? Wuh. Melanie, ayah akan membantumu mencari keadilan dan membiarkan orang jahat dihukum. Sidang akan diadakan lusa. Bisakah kamu hadir di pengadilan untuk bersaksi melawan Julian? Jika kamu tidak ingin hadir di pengadilan, aku tidak akan memaksamu. Bukti yang dikumpulkan sekarang sudah cukup untuk membuat Julian dipenjara. Saya tidak tahu. Pikiran Melanie sangat bingung. Dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi pagi itu. Dia tidak bisa melupakan bahwa seorang pria yang seperti binatang buas terus menggedor tubuhnya. Dia meraung tak berdaya dan menjerit kesakitan. Tidak peduli seberapa banyak dia berdoa, pihak lain tetap acuh tak acuh. Dia tidak memiliki cinta dalam hidup, dan dia memikirkan kematian. Mungkin hanya kematian yang bisa memberikan kelegaan. Bab 288, Sarah ingin bercerai. Dalam 2 hari terakhir, keluarga Hensel kembali menjadi pencarian panas. Berita trending pertama adalah tentang Sarah dari keluarga Hensel, seseorang yang tidak memiliki keterampilan medis, tetapi menjadi dokter di Century Pharmacy. Dia menghabiskan jutaan dolar dan menjadi dokter nomor 1 di konferensi medis ini. Sarah dibebani dengan keburukan. Tak tahu malu. Orang bodoh punya terlalu banyak uang. Sebelum berita trending ini turun, ada berita trending kedua yang naik. Ini adalah berita tentang suami Sarah, Julian. Kini semua forum besar membahas masalah ini. Pemerkosa harus mati. Orang seperti itu harus disingkirkan dan dijadikan kasim. 100 kali tidaklah terlalu banyak.
Saya hanya tidak mengerti, mengapa Julian melakukan hal seperti itu padahal dia memiliki istri yang begitu cantik. Kamu tidak tahu ini, Julian menikah dengan keluarga Hansel. Dia tidak memiliki status sama sekali di keluarga Hansel. Kudengar dia belum tidur dengan Sarah. Dia menjaga seorang istri yang secantik bunga tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Itu karena aku sangat depresi sehingga aku melakukan ini. Di internet, ada banyak kritik. Keluarga Hansel. Sarah duduk di sofa dengan frustrasi. Sebagai istri Julian, dia tentu sangat prihatin dengan perkembangan masalah ini. Setelah melihat komentar-komentar ini di internet, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa ini adalah tanggung jawabnya. Jika Julian terungkap lebih awal, Julian tidak akan melakukan hal seperti itu. Saat ini dia pada dasarnya percaya bahwa Julian melakukan ini. Karena semua bukti mengarah pada Julian. Julian berkata bahwa dia tertegun dan tidak tahu apa-apa. Dia mempercayainya pada awalnya. Tetapi setelah melihat penampilan Melanie, dia memikirkannya dengan hati-hati setelah dia kembali dan merasa bahwa Julian hanya membuat alasan atas kejahatan yang dilakukannya. Sarah, apa yang kamu pikirkan? Pemerkosa, tunggu apa lagi? Julian sekarang adalah penjahat dan dapat mengajukan cerai paksa. Leona membujuk dari samping. Taraf. Sarah memandang Taraf. Pemenjaraan Julian tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, kejadian ini telah menimbulkan kebencian yang kuat di masyarakat. Julian mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dia tidak ingin menjadi janda seumur hidupnya. Dia harus menceraikan Julian sesegera mungkin dan menikah lagi sesegera mungkin selagi dia masih muda. Taraf mengerutkan kening dan bertanya, Sarah, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Julian akan melakukan hal seperti itu? Sarah menghela nafas, aku tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Ini salahku juga, aku istrinya, tapi aku tidak membiarkan dia menyentuhnya. Dia laki-laki dan punya kebutuhan, jadi dia tersesat. Apa? Mata Taraf membelalak. Meskipun ada rumor seperti itu di luar, Taraf tidak mempercayainya. Karena menurutnya, Julian dan Sarah sangat mesra. Pasangan yang penuh kasih seperti itu tidak hidup sebagai pasangan. Sarah menghela nafas, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang setelah semuanya terjadi, Julian pasti akan masuk penjara, dan keadaan kejahatannya sangat buruk sehingga akan memakan waktu setidaknya 20 tahun. Saya tidak bisa menunggunya selama 20 tahun dengan sia-sia. Jadi, kamu ingin bercerai? Taraf memandang Sarah. Sarah mengangguk dengan lembut. Saya. Taraf membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia mengubah nada bicaranya dan berkata, saya mendukungmu. Dia juga memiliki motif egois untuk mendukung perceraian Sarah dari Julian. Setelah keduanya bercerai, dia akan memiliki kesempatan, dan dia bisa mengejar Julian secara terbuka, sehingga dia tidak merasa kasihan pada Sarah. Leona tertawa, benar, Sarah, apapun yang kamu suka, aku akan mengaturnya untukmu. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mari kita tunggu sampai kasus Julian selesai. Oke. Leona mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, berdiri sambil tersenyum, menarik Anton pergi, dan berkata, Sarah, istirahatlah, ayahmu dan aku akan pergi ke rumah sakit untuk melihat saudaramu. Sarah mengangguk. Setelah Leona dan Anton meninggalkan rumah, Sarah memandang Taraf dengan wajah tak berdaya dan bertanya, Taraf, apakah aku terlalu tidak berperasaan dengan melakukan ini? Bagaimanapun, Julian bekerja keras dan tidak pernah mengeluh setelah menikah dengan tang keluarga, dan dia juga baik padaku. Sekarang sesuatu terjadi padanya, aku berpikir untuk bercerai. Ini. Taraf tidak tahu harus berkata apa. Dari sudut pandangnya, dia sangat berharap Sarah dan Julian akan bercerai. Tapi dari sudut pandang sahabat dan sahabat Sarah, dia tidak ingin Sarah dan Julian bercerai. Saya pikir Julian jujur dan bertanggung jawab, dan tidak apa-apa baginya mengeluarkan uang untuk melakukan pelacuran, tapi mengapa dia melakukan hal seperti itu, saya tidak bisa memaafkannya. Taraf tidak tahu harus berkata apa, jadi dia setuju saja dengan Sarah. Rumah sakit kota. Bangsal. Karamatsu telah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Setelah operasi, ia pulih dengan cukup baik, namun pemulihan total memerlukan masa penyembuhan yang lama dan ia tidak akan keluar dari rumah sakit dalam waktu singkat. Karamatsu sedang berbaring di tempat tidur, sementara Della merawatnya. Pada saat ini, Leona dan Anton masuk sambil berbicara dan tertawa. Karamatsu bertanya, Bu, mengapa ibu tersenyum begitu bahagia? Kenapa kamu tidak bisa bahagia? Julian bajingan itu memperkosa seorang gadis dan ditangkap oleh polisi. Sidang akan diadakan lusa. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sarah akan menceraikannya, dan maka dia dapat menemukan suami yang kaya. Apa? Karamatsu terkejut dan meninggikan suaranya hingga 80 desibel. Kakak iparku terobsesi dan memperkosa gadis-gadis muda. Bu, apakah kamu bercanda? Kakak iparku bisa saja melakukan hal seperti itu.
Leona berkata, benar sekali, Julian telah ditangkap sekarang, dan telah disebarkan keluar. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Karamatsu tampak tidak percaya. Siapakah Julian? Inilah naga hitam masa lalu, sosok yang pernah berdiri di piramida kekuasaan. Dia adalah dewa pelindung perang di Daxia. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bu, apakah ibu mengatakan yang sebenarnya? Ya, Leona mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan video, membawanya ke Karamatsu, dan berkata, lihat, ini yang diambil reporter. Siapa Julian? Lihat wanita di tempat tidur. Dia dirayu dan diperkosa olehnya. Ini. Karamatsu tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Della menyombongkan diri dan berkata sambil tersenyum, pecundang ini akhirnya tertangkap. Sejak dia menikah dengan keluarga Tutang, keluarga Hansel tidak memiliki kedamaian selama sehari. Diam, Karamatsu mengomel, apa yang kamu tahu? Tanpa kakak iparku, keluarga kita telah hancur berkali-kali. Karamatsu tidak percaya ini benar. Dia percaya pada Julian. Tepatnya, saya percaya pada naga hitam. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Bu, saudari Sarah benar-benar ingin menceraikan Julian. Karamatsu bertanya. Ya, Leona berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak bercerai, bagaimana kamu bisa menunggunya selama beberapa dekade? Sarah hampir berusia 28 tahun. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menunggu lebih lama lagi? Dari 20 tahun dan hampir 50 tahun. Bu, kakak ipar, kata Karamatsu. Namun ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Julian tidak mengungkapkan identitasnya begitu lama setelah dia menikah dengan keluarga Hansel. Pasti ada alasan mengapa dia tidak mengungkapkannya. Karamatsu juga menahan diri. Dia percaya bahwa Julian tidak bersalah. Dia yakin Julian akan segera dibebaskan. Berpikir bahwa Julian adalah naga hitam seperti dulu, dia tidak perlu khawatir. Bab 289, tempat pertama di final. Julian dipenjara karena melakukan kejahatan, dan Sarah sedang memikirkan perceraian. Dia berencana menunggu Julian dijatuhi hukuman sebelum memilih perceraian paksa. Dia berusia kurang dari 28 tahun dan berada di masa jayanya. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya menunggu Julian. Ketika Julian dibebaskan dari penjara, dia akan menjadi tua, dan dia tidak ingin masa mudanya meninggalkan penyesalan. Dia tahu bahwa dia kasihan pada Julian. Karena dialah Julian tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mengambil jalan yang salah. Tapi banyak hal telah terjadi, tidak ada ruang untuk kembali, dan tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Julian, sebaliknya, diam-diam mengubah posisinya, meninggalkan ruang tahanan kantor polisi, dan kembali ke grup Jianglong. Selama kurun waktu ini, dia tidak pernah datang ke grup Jianglong, juga tidak pernah bertanya tentang urusan grup Jianglong. Grup Jianglong, kantor ketua. Julian telah mengenakan masker kulit manusia, dan sekarang penampilannya mengalami perubahan yang mengejutkan. Ingat dalam 1 detik. Mengenakan jas berwarna putih, ia terlihat tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Tuan, selama periode ini, bisnis grup telah ditekan oleh aliansi bisnis 4 laut. Bisnis grup telah anjlok dan menderita banyak kerugian. Qin Nian berdiri di samping dan melaporkan pekerjaannya. Julian sedikit menyerah dan berkata, tidak perlu khawatir. Dia sama sekali tidak menganggap serius grup Julian, dan dia berkata bahwa dia memberikan grup Jianglong kepada Qin Nian hanya untuk mengelolanya jika Qin Nian tidak menginginkannya. Dia berkata dengan tenang, setelah konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, perlahan-lahan bermainlah dengan 4 keluarga besar. Cucu perempuan Qin Nian, Qin Suang, juga berada di kantor. Selama periode ini, Qin Suang mengikuti Qin Nian untuk mempelajari manajemen perusahaan grup. Qin Suang adalah wanita cantik. Selama periode dia tinggal di Jianglong Group, dia bertemu banyak orang penting dan temperamennya meningkat. Tuan, ada desas-desus di luar bahwa Anda memaksa Melanie, putri kaligrafer Donald, dan ditahan. Bagaimana Anda bisa melarikan diri? Mendengar ini, Julian juga tampak serius. Ini memang sebuah gangguan. Meski dijebak, dia mengigau dan tidak tahu apa-apa, tapi dia memang punya hubungan dengan Melanie. Sekarang Donald bertekad untuk menuntutnya. Dan sidang akan digelar lusa. Dihadapkan dengan segala macam bukti, hukumannya tidak bisa dihindari. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menarik napas dalam-dalam lalu berkata, jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Maaf, Tuan, saya tidak sopan. Julian sedikit menyerah. Julian tidak muncul hari ini. Dia telah tinggal di Jianglong Group. Pada malam hari dia menghubungi Philip. Philip, apa yang terjadi di pusat medis Taisang? Bos, semuanya normal, tidak ada gerakan. Julian mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Banyak hal yang sudah mereka lakukan, tapi mereka hanya tidak ingin dia menghadiri konferensi medis. Logikanya, mereka pasti akan mengambil tindakan, lalu kenapa tidak ada pergerakan sama sekali?
Nampaknya jika ingin mengetahui semua ini harus menunggu hingga besok. Tenang di malam hari. Lantai atas grup Jianglong, kantor ketua. Lampu masih menyala di sini. Julian berdiri di depan jendela, memandang kota di depan, dengan seluruh kota terlihat penuh. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya. Hari ini jelas merupakan hari yang sensasional di Jiangzhou. Setelah 3 hari kompetisi di konferensi pengobatan tradisional Tiongkok tahunan, masyarakat telah memilih 100 praktisi pengobatan tradisional Tiongkok terbaik di Jiangzhou. Hari ini, 100 praktisi pengobatan Tiongkok akan berkumpul untuk bersaing memperebutkan gelar dokter ajaib. Jalan medis, Aula Majelis Umum. Konferensi pengobatan tradisional Tiongkok tahunan diadakan di sini. Ini adalah tempat yang dapat menampung 100.000 orang. Ini baru jam 8 pagi dan venue sudah penuh. Tempat yang besar itu penuh dengan orang. Julian juga tiba di tempat tersebut lebih awal. Kali ini dia sangat rendah hati dan meminta Qin Nian untuk membeli kursi yang tidak berada di depan atau belakang. Dia duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Mike dari pusat medis Taisang dan Jimmy dari negara Gaoli. Saat ini, pembawa acara konferensi keterampilan medis naik ke atas panggung. Dia adalah seorang aktris populer bernama Camilla Lowe. Camilla mengenakan gaun merah, dia memiliki sosok ramping dan berjalan ke atas panggung dengan mikrofon. Sungguh mengasyikkan. Saya sudah bersemangat bahkan sebelum konferensi medis dimulai. Saya tidak pernah bermimpi akan cukup beruntung melihat dokter-dokter terkenal dari Daxia berkumpul untuk bersaing memperebutkan penghargaan tertinggi di bidang medis Daxia. Ya. Seorang pria berjas keluar dari latar belakang lagi. Dia juga seorang pembawa acara terkenal bernama Mark Lopez. Mark datang dan berdiri di depan Camilla, memandangi padatnya penonton di tempat tersebut. Sungguh suatu kehormatan bisa menyaksikan persaingan antara dokter terkenal di Gritsia. Siapa yang bisa mengalahkan penonton dan memenangkan gelar dokter ajaib? Pada saat ini, staf datang membawa daftar dan menyerahkannya kepada 2 pembawa acara. Camilla membukanya terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum, setelah 3 hari kompetisi, 100 dokter terkenal terbaik telah lahir. Mari kita kenali 100 dokter terkenal teratas bersama-sama. Mark melanjutkan, tempat pertama adalah. Melihat nama di daftar, dia sedikit terkejut dan berkata dengan keras, pusat medis Senturi Sarah. Terdengar gelak tawa di tempat tersebut. Bahkan banyak wartawan media yang memotretnya pun tertawa. Lampu di atas panggung berkedip-kedip, dan lampu sorot menyinari posisi tepat di depan panggung. Di sini duduk seorang wanita berpakaian cerah. Dia adalah Sarah. Awalnya dia tidak ingin dipermalukan. Tapi setelah berpikir panjang, dia tetap datang. Karena Julian mengeluarkan uang untuk membantunya mendapatkan peringkat ini. Jika dia tidak datang, dia akan mengecewakan keinginan Julian. Dia tahu dia akan ditertawakan jika dia datang. Tapi dia tetap datang. Julian ditangkap sekarang dan akan dihukum. Bahkan jika itu memalukan, dia akan memberikan sedikit kompensasi kepada Julian. Lampu menyinari dirinya, dan kamera yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Sarah. Sarah menutup matanya sedikit dan menarik napas dalam-dalam. Julian, aku tidak akan berhutang budi padamu lagi setelah hari ini. Camilla tersenyum dan berkata, tolong undang Sarah untuk naik ke panggung dan berbagi dengan Anda bagaimana perasaannya memenangkan tempat pertama di final. Di bawah sorotan banyak kamera, dan seluruh penonton, Sarah berdiri dan berjalan menuju panggung. Seorang anggota staf memasang mikrofon. Mark bercanda dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar tentang Nona Sarah. Dia adalah kecantikan yang dinilai langka dalam 5.000 tahun oleh media. Berdiri di sampingnya, saya benar-benar stres. Sarah tampak malu. Mark bertanya, Sarah memenangkan tempat pertama di final. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sarah memandang penonton di tempat tersebut. Penonton di barisan depan adalah orang kaya atau bangsawan, dan mereka semua adalah orang-orang hebat, tapi dia melihat penghinaan dan penghinaan dalam ekspresi orang-orang ini. Dia tahu bahwa dia sangat malu kali ini. Dia memegang mikrofon, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya tidak memiliki keterampilan medis sama sekali. Menurut rumor yang beredar, saya memenangkan tempat pertama karena suami saya mengeluarkan uang untuk membantu saya meningkatkan popularitas saya. Itu mencapai bagian atas daftar popularitas. Dia membungkuk dalam-dalam. Maaf karena menyebabkan masalah pada semua orang. Setelah membungkuk, dia berbalik dan turun dari panggung. Di bawah tempat tersebut, di belakang, Julian menyentuh hidungnya dan berbisik pelan, sepertinya Sarah memiliki banyak kebencian terhadap saya. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam konferensi medis ini, saya harus mencari kesempatan untuk membantu Sarah. Julian berkata sambil melambai ke Qin Suang di sampingnya. Qin Suang berkata, Guru, tolong beri saya perintah Anda. Julian mendekat ke telinganya dan membisikkan sesuatu. Ya.
Qin Xuang mengangguk, segera berdiri, dan meninggalkan posisinya. Bab 290, kompetisi putaran pertama. Setelah Sarah turun dari panggung, Camilla terus berbicara dan berkata, tempat kedua adalah Savannah dari Bai Shaotang. Savannah adalah cucu dari Divine Dr. Li. Dalam 20 tahun terakhir, di setiap konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, Divine Dr. Li telah mampu melampaui segalanya. Yang lain, dan Savannah adalah orang yang unggul dalam keterampilannya. Mark berkata, jika kamu bertanya padaku, tolong berikan hatimu. Savannah berjalan ke atas panggung. Dia berpakaian putih, seperti angsa putih yang mulia. Dia mengambil telepon. Camilla tersenyum dan bertanya, Dr. Li, Anda berpartisipasi dalam konferensi medis untuk pertama kalinya dan memenangkan tempat kedua di final. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Savannah berkata dengan rendah hati, merupakan impian saya untuk berkomunikasi dengan banyak senior di bidang medis. Saya percaya bahwa tidak peduli apakah saya menang atau kalah kali ini, saya akan mendapatkan banyak keuntungan. Terima kasih, Nona Li. Mark tersenyum dan melanjutkan membaca, tempat ketiga adalah Jimmy dari klinik medis Taisang. Tempat keempat, Taisang Medical Hall Mike. Tempat kelima, Senyi, Mozi. Tempat keenam, Apotek Wuji, Miko. Tempat ketujuh, Ola Baikao. Kedua pembawa acara membacakan nama satu persatu. Orang-orang yang disebutkan ini naik ke panggung satu persatu. Segera, 100 orang berkumpul. Saat semua orang berjalan di atas panggung, Qin Xuang mendatangi Sarah dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Nona Sarah, Tuan muda saya ingin bertemu dengan Anda. Sarah memandang Qin Xuang dan mengerutkan kening, kamu, Tuan mudamu, naga hitam. Bukankah dia sudah mati? Sarah pernah ke grup Jianglong dan mengetahui tentang Qin Xuang. Melihat Qin Xuang datang mencarinya, mau tak mau dia menjadi bingung. Qin Xuang tersenyum dan berkata, ikuti saya. Sarah bingung, tetapi masih mengikuti Qin Xuang keluar dari tempat tersebut. Di luar aula pertemuan, Julian bersandar di dinding, memegang sebatang rokok. Qin Xuang datang bersama Sarah. Tuan, saya bawakan Sarah. Julian sedikit menyerah dan berkata, ya, saya mengerti, ayo turun. Ya. Qin Xuang berbalik dan pergi. Ketika Sarah melihat Julian, dia tercengang. Ini? Bukankah naga hitam Julian sudah mati? Dia pikir dia salah melihatnya dan menggosok matanya dengan kuat, tetapi dia menemukan bahwa ini adalah naga hitam Julian. Julian tersenyum tipis, Sarah, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih hidup? Sarah tampak terkejut. Julian menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, apa, kamu ingin mengutukku sampai mati? Tidak. Sarah menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia gugup saat ini. Hati kecil itu berdetak terus-menerus, seolah-olah akan keluar. Julian mengeluarkan headset nirkabel dan menyerahkannya kepada Sarah. Sarah mengambilnya, dengan kebingungan di wajahnya, dan bertanya, apa ini? Julian berkata, kenakan earphone nirkabel yang dapat berbicara dengan saya. Anda memakai earphone nirkabel dan berpartisipasi dalam kompetisi medis. Saya akan membantu Anda secara diam-diam. Sarah tampak bingung. Bantu dia secara diam-diam. Tolong undang Sarah untuk naik ke panggung. Sebuah suara menggema di aula besar. Julian berteriak, saya menelepon Anda, silakan. Tetapi saya... Julian sedikit menyerah dan berkata, jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Ya. Sarah memakai headphone-nya, segera kembali ke tempat tersebut, dan berjalan ke atas panggung di bawah tatapan banyak orang. Ratusan teratas berkumpul di atas panggung. Aturan kompetisi sudah dirumuskan sejak lama. Camilla dan Mark mengumumkan aturan kompetisi. Aturan lomba kedokteran ini sangat sederhana, PK 1 lawan 1, pemenang 50 orang akan masuk grup pemenang. Grup pemenang aman untuk saat ini. 50 yang kalah akan dicocokkan lagi secara acak dan bersaing satu sama lain lagi. Pemenangnya maju. Orang-orang dalam kelompok pemenang akan dicocokkan kembali secara acak dan bersaing satu sama lain lagi. Setelah peraturan diumumkan, sebuah TV LCD muncul di tempat tersebut, dan 100 nama muncul di sana. 100 nama ini semuanya diacak secara acak untuk dicocokkan. Hasilnya dicocokkan dengan cepat. Sekarang, tolong Sarah dan Bradley maju ke depan. Lawan yang ditandingkan Sarah adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno yang peringkatnya relatif rendah, tetapi tidak ada orang lemah yang berhasil masuk 100 besar. Mereka semua adalah dokter yang telah berpraktik selama beberapa dekade. Sarah berjalan ke tengah panggung. Tak lama kemudian lawannya juga muncul. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia 80-an, mengenakan jaket mandarin putih dan ditemani oleh seorang asisten wanita muda. Mark memandang Sarah dan bertanya, Nona Sarah, apakah Anda seorang asisten? Sebelum dia bisa membuka mulutnya,
Lelaki tua di depannya mendengus dingin, jika saya bertukar keterampilan medis dengan orang seperti itu, bahkan jika saya menang, wajah saya akan ternoda. Sarah sangat gugup. Saat ini, seorang pria berjalan ke atas panggung. Dia adalah Julian. Melihat Julian berjalan di atas panggung, Sarah menghela nafas lega. Julian menghampiri dan berkata, "Saya asistennya." Camilla melirik Julian dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia langsung mengumumkan, "Sesuai aturan, kami akan melakukan undian untuk menentukan konten kompetisi." Segera, staf mendorong sebuah kotak ke atas panggung. Mark berkata, "Ada banyak surat tersegel di dalam kotak ini dengan angka tertulis di dalamnya. Setiap nomor sesuai dengan isi kompetisi. Apa yang Anda gambar tergantung pada kehendak Tuhan. Sekarang mintalah staf untuk mengeluarkan surat dari kotak. Berikan itu padaku." Anggota staf mulai memompa dan meraih ke dalam kotak. Kotak ini transparan. Begitu dia memasukkan tangannya, hembusan angin datang dari bawah kotak dan meniup surat itu. Staf mengambil satu dan menyerahkannya kepada Mark dan Mark membukanya, menunjukkannya di depan kamera, lalu mengumumkan, "No. 58, mari kita lihat soal di bank soal No. 58. Pertanyaan No. 58 muncul di TVLCD di atas panggung. Identifikasi obat, di antara lebih dari 100.000 jenis bahan obat, dipilih 100 jenis secara acak. Kedua belah pihak ditutup matanya dan mengidentifikasi bahan obat melalui indera penciumannya. Kompetisi dibatasi 10 menit. Siapapun yang mengidentifikasi bahan obat paling banyak di dalamnya 10 menit menang. Setelah mendengarkan konten kompetisi yang diputar oleh komputer, terjadi keributan dari tempat tersebut. Kompetisi ini sangat menarik. Dengan mata tertutup dan mengandalkan indera penciuman untuk mengidentifikasi 100 bahan obat, bahkan seorang praktisi pengobatan Tiongkok berpengalaman yang telah berlatih selama puluhan tahun tidak akan dapat mengidentifikasi semuanya. Ketika pertanyaan muncul, staf dengan cepat mempersiapkannya. Kemudian bahan obat sudah siap. Di babak pertama kompetisi, Sarah dari Century Pharmacy versus Tuan Bradley dari Wanseng Pharmacy. Saat suara Camilla terdengar, Sarah menjadi gugup, dan telapak tangannya yang gugup menjadi berkeringat. Julian berdiri di sampingnya dan berbisik, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya di sini untuk memastikan Anda memenangkan permainan sebentar lagi." "Apakah kedua dokter itu siap?" Bradley melirik Sarah dengan jijik pada wajah lamanya. "Wajahku dipermalukan setelah menang melawan Sarah. Aku tidak akan muncul untuk kompetisi ini, jadi biarkan asistenku bersaing dengannya, agar tidak menuduhku melakukan intimidasi." Sebelum Sarah dapat berbicara, Julian berdiri dan berkata, "Dalam hal ini, Sarah tidak perlu mengambil tindakan kali ini. Saya, asisten, akan mengambil alih." Bab 291, mengejutkan seluruh penonton. Julian tidak ingin mengambil tindakan, dia hanya ingin membantu Sarah secara diam-diam. Namun ia tidak menyangka setiap dokter yang mengikuti kompetisi tersebut bisa mendatangkan asisten. Dokter di apotek Wanseng Bradley adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang telah berpraktik selama lebih dari 40 tahun, dia menangani bahan obat setiap hari, tidak sulit untuk mengidentifikasi 100 jenis bahan obat melalui penciuman. Selama Anda memberinya cukup waktu, dia akan bisa membedakan semuanya. Bahkan jika tes tersebut berlangsung selama 10 menit, dia dapat membedakan setidaknya 30 atau 40 jenis. Asistennya juga telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak tentang bahan obat. Dalam 10 menit, Anda seharusnya bisa mengidentifikasi selusin bahan obat. Dan Sarah lah yang mengeluarkan uang untuk sampai ke sana. Asisten yang dibawa oleh orang-orang seperti itu seharusnya tidak memiliki kemampuan nyata. Dan ketika dia melihat Julian berpakaian tanpa noda, seperti anak laki-laki cantik, dia langsung terlihat menghina. Menurutnya, ini pasti salah satu pelamar Sarah. Di atas panggung, Camilla dan Mark memimpin kompetisi. Saya tidak menyangka bahwa Mesiu begitu menyengat sejak awal. Para dokter bahkan tidak mengambil tindakan dan meminta asisten mereka untuk mengambil tindakan. "Iya, asisten siapa yang lebih kuat? Tolong minta staf menutup mata kedua asistennya." Segera seorang anggota staf datang dengan penutup mata. Meskipun Sarah dan Bradley tidak mengambil tindakan, demi keadilan, mereka berdua menutup mata. Hal yang sama berlaku untuk asisten wanita Julian dan Bradley. Keduanya mengenakan penutup mata. Dua orang dokter, di depan lemari di depan Anda telah ditempatkan 100 jenis bahan obat, diberi nomor 1 sampai 100. Mohon identifikasinya. Angka yang sesuai. Batas waktunya adalah 10 menit, yang memiliki angka tertinggi yang menang. "Apakah kamu siap?" "Siap." Keduanya berbicara serempak. "Dengarkan perintahku, 3, 2, 1, mulai." Saat kompetisi dimulai, Julian memimpin dan berjalan menuju lemari berisi bahan obat, menundukkan kepalanya sedikit dan mengendus, lalu melanjutkan. Segera dia menyelesaikan sebuah lingkaran, mengambil pena, dan mulai menulis angka dan jawaban. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 menit. Sebaliknya,
lawannya dengan hati-hati mengidentifikasinya dan menulis jawabannya sambil mengidentifikasinya. 10 menit untuk berkedip dan kehilangan. Saatnya mengungkap jawabannya. Konferensi pengobatan tradisional Tiongkok ini mengundang banyak tokoh terkemuka di tanah air, antara lain pengusaha, politisi, dan filsuf yang meliput berbagai bidang. Di bawah kesaksian para juri, dialah orang pertama yang memverifikasi jawaban asisten Bradley. Ada 100 jenis bahan obat, dan dalam 10 menit, dia mengandalkan indera penciumannya untuk mengidentifikasi 8. Sangat bagus. Mark melihat hasilnya dan berkata sambil tersenyum, di usia yang begitu muda, kamu bisa membedakan 8 jenis bahan obat dengan mata tertutup. Nanti, kamu pasti akan menjadi dokter terkenal. Benar, Bradley berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, ini adalah muridku yang paling bangga. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam pengobatan Tiongkok dan sekarang mampu berdiri sendiri. Sarah sangat gugup, dia memandang Julian yang tenang dan bertanya dengan suara rendah, apakah baik-baik saja? Julian menunjukkan senyuman yang meyakinkan dan berkata, jangan khawatir. Camilla melanjutkan, sekarang mari kita verifikasi jawaban asisten Sarah. Mark menerima jawaban Julian dan membaca, no. 1. Houghton, benar. Nomor 2, Chuan Wu, benar. Nomor 3, Besoar, benar. Nomor 56, Plester, benar. Ketika Mark mengumumkan jawabannya, banyak dokter terkenal di luar panggung berdiri kaget. Mereka juga melihat proses Julian menjawab pertanyaan. Dia tidak berada di depan setiap bahan obat selama lebih dari 3 detik. Beberapa bahan obat mengeluarkan bau yang sangat lemah yang tidak dapat dibedakan dalam 3 detik. Sekarang jawabannya telah diumumkan ke nomor 56. Julian mendapatkan semua jawaban yang benar. Nomor 100, Scrofulariaceae, benar. Setelah Mark membacakan jawaban terakhir, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Julian di atas panggung. Mustahil. Bradley adalah orang pertama yang bertanya, mengatakan, dia curang. Julian melirik lelaki tua Bradley dan berkata dengan tenang, Tuan Bradley, apakah Anda mempertanyakan keadilan konferensi pengobatan tradisional Tiongkok ini? Ada begitu banyak media, begitu banyak kamera, 100.000 penonton, di depan TV miliaran orang pemirsa menonton, kamu bilang aku curang. Kamu pasti curang, kamu masih muda, bagaimana kamu bisa membedakan begitu banyak bahan obat hanya dari baunya, dan dalam waktu sesingkat itu? Sekalipun kamu membuka mata, kamu tidak bisa secepat itu. Bradley tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa Julian memiliki pencapaian yang begitu buruk dalam pengobatan Tiongkok di usia yang begitu muda. Camilla berkata, karena lawannya menimbulkan keraguan, mohon minta juri untuk memeriksa apakah masker mata yang dia gunakan itu palsu. Penutup mata yang dikenakan Julian dibawa ke meja juri. Para juri memeriksa satu persatu dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan kacamata tersebut. Sekarang, saya nyatakan bahwa Sarah memenangkan kompetisi putaran pertama. Saat hasil pertandingan diumumkan, semua orang gempar. Siapa sangka Sarah yang masuk dalam daftar tersebut mampu memenangkan putaran pertama. Siapa asisten Sarah? Ini adalah wajah baru. Belum pernah melihatnya. Tidak, ini bukan orang asing. Bukankah dia Julian dari grup Jianglong? Apa? Grup Jianglong Julian, naga hitam Julian, bukankah naga hitam sudah mati? Julian muncul seperti ini di internet sebelumnya, dan dengan identitasnya terungkap, dia diingat oleh banyak orang. Naga hitam, bagaimana mungkin? Dikatakan bahwa keterampilan medis naga hitam tidak ada bandingannya di dunia, jadi ini bisa menjelaskannya. Di bawah panggung, berbagai seruan terdengar. Camilla hendak mengumumkan kompetisi berikutnya. Namun, saya menerima kabar dari staf di belakang panggung. Kata-kata dari staf di belakang panggung terdengar melalui earphone-nya. Setelah mendengar ini, dia sedikit terkejut dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dia berbalik dan menatap Julian, yang berdiri bersama Sarah, wajahnya yang cantik memerah karena sedikit kegembiraan. Tolong, tanyakan pada tuan muda ini, apakah nama Anda Julian? Julian tidak menyangka dia akan terekspos secepat ini. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, ya. Apakah kamu Julian dari Jianglong Group? Grup Jianglong apa? Saya asisten Sarah. Jadi, apakah kamu naga hitam Julian? Camilla menanyainya secara langsung. Adegan itu disiarkan secara langsung. Penonton di seluruh negeri tercengang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa tuan rumah tiba-tiba bertanya kepada Sarah apakah asistennya adalah naga hitam? Bukankah naga hitam itu mati di jalur Tianshan? Julian tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Dia menarik Sarah menuju tempat istirahat di belakang panggung. Tangan Sarah ditarik, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Tubuhnya ingin menolak, tetapi hatinya tidak melakukannya. Begitu saja, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, keduanya bergandengan tangan. Di bawah panggung, di kursi penonton. Banyak dokter tampak serius.
Naga hitam? Apakah ini benar-benar naga hitam? Naga hitam dan yang lainnya tahu. Tetapi mereka hanya tahu bahwa seni bela dirinya adalah yang terbaik di dunia, dan keterampilan medisnya tidak ada bandingannya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya mengambil tindakan, dan tidak ada yang tahu seberapa bagus keterampilan medisnya. Sekarang ketika Julian mengambil tindakan, identitasnya sebagai naga hitam akan terungkap. Di belakang panggung, tempat istirahat. Mike dan Jimmy, yang bersiap untuk pertempuran, keduanya tampak serius. Mike tampak bingung, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi naga hitam? Jimmy bertanya, Tuan Aula Merah, apa yang terjadi? Mike segera menelepon kantor polisi untuk menanyakan, namun akibatnya Julian masih terkunci di ruang tahanan polisi dan belum keluar. Dia berhenti sebentar dan berkata, Julian masih ditahan di kantor polisi. Ini bukan naga hitam. Mendengar ini, Jimmy menghela nafas lega. Bab 292, Ketidakpuasan terhadap peraturan ujian. Mike dan Jimmy bertanya tentang hal-hal yang disebarkan oleh dunia luar. Asisten yang kini muncul di sebelah Sarah adalah ketua grup Jianglong. Beberapa waktu lalu, beredar rumor bahwa ketua grup Jianglong adalah naga hitam. Namun mereka tahu bahwa itu bukanlah naga hitam. Naga hitam asli adalah Julian, menantu keluarga Hensel, hanya saja mereka memiliki nama yang sama. Dan kini naga hitam ditahan di ruang tahanan. Mike melakukan panggilan khusus ke kantor polisi untuk menanyakan dan memastikan bahwa Julian benar-benar dikurung dan tidak pernah keluar. Bertindak sesuai rencana, Mike melirik Jimmy. Jimmy mengangguk, dengan sedikit ekspresi suram, setelah hari ini, tidak akan ada lagi Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok di Daxia, dan Asosiasi Medis Tiongkok saya yang berpenghasilan tinggi akan menetap di Daxia, dan dalam beberapa tahun, itu akan mampu merebut pasar farmasi di Daxia. Saat itu, kita bisa menggunakan obat-obatan untuk mengendalikan seluruh masyarakat Daxia. Mike berkata dengan tenang, bos telah memberi perintah. Kita hanya bisa berhasil hari ini dan tidak boleh gagal. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Jimmy bersumpah untuk melakukannya. Di belakang panggung, tempat istirahat. Julian menarik Sarah. Begitu dia tiba di tempat istirahat, Sarah dengan cepat melepaskan diri dari tangan Julian, dengan rona merah di wajah cantiknya. Julian tersenyum dan berkata, maaf, saya tiba-tiba. Tidak apa-apa. Sarah sangat gugup, menata rambutnya dengan tangan untuk menyembunyikan kegugupannya. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Julian. Ini adalah wajah tanpa cacat dengan sudut tajam, sangat tampan dan menawan. Dia sangat tertarik dengan wajah Julian dan temperamennya. Dia mengira naga hitam itu sudah mati. Saya tidak berharap untuk masih hidup. Dan kini suaminya Julian telah melakukan kejahatan dan dipenjara, dia juga berencana untuk bercerai. Fisher, Tuan, saya telah memikirkan baik-baik apa yang Anda katakan terakhir kali. Julian memandang Sarah. Melihat wajah Sarah yang memerah dan ekspresi malu-malu, dia tampak bingung. Apa yang dia katakan pada Sarah terakhir kali? Apakah dia mengatakan sesuatu? Sarah menunduk dan berbisik, terakhir kali kamu mengatakan bahwa selama aku menceraikan suamiku, kamu akan menikah denganku. Julian tertegun sejenak, kemudian menyadari apa yang dia katakan, mengangguk dan berkata, ya, saya rasa saya mengatakannya. Sarah menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, suamiku melakukan kejahatan dan memperkosa seorang gadis. Keadaannya sangat mengerikan. Sidang akan dimulai besok dan dia akan dijatuhi hukuman setidaknya 20 tahun. Setelah dia pergi ke penjara, saya akan mengajukan cerai wajib. Julian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Sarah tidak mempercayainya dan mengira dia benar-benar melakukannya. Juga mengajukan perceraian wajib. Setelah mendengar ini, dia merasa tidak senang. Ambil napas dalam-dalam. Jika Anda memikirkannya dari sudut pandang orang lain, tidak ada wanita yang bisa menerima hal ini. Bicara lagi nanti. Julian duduk di tempat istirahat, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan merokok dengan tenang. Di panggung depan, kompetisi berlanjut. Namun, saat ini, kedua pembawa acara menerima kabar tersebut. Camilla menghentikan kompetisi, memandang penonton di depan dan banyak media, dan meminta maaf, semua penonton, saya benar-benar minta maaf, sesuatu telah terjadi sekarang, dan kami harus menghentikan kompetisi. Seluruh penonton kaget. Ini perbandingan yang bagus, apa yang terjadi? Camilla melanjutkan, saya baru saja menerima kabar bahwa seseorang tidak puas dengan peraturan kompetisi yang telah kami rumuskan. Orang tersebut adalah Jimmy, dokter yang bertanggung jawab di pusat medis Taisang. Sekarang kami mengundang Jimmy untuk naik ke panggung. Saat suara itu terlintas di benak saya, Jimmy muncul di atas panggung. Menghadapi seluruh penonton dan kamera, dia terlihat tenang. Mark bertanya, Tuan Han, jika Anda merasa tidak puas dengan peraturan kompetisi konferensi pengobatan tradisional Tiongkok ini, sampaikan saja. Jimmy mengambil mikrofon yang diserahkan oleh staf dan berkata, saya tidak puas dengan aturan kompetisi medis ini.
Saya sangat tidak puas. Mereka berkompetisi satu persatu. Kapan kompetisi ini akan berlangsung? Saya menyarankan agar 100 orang terpilih datang bersama-sama. Camilla kembali sambil tersenyum. Tuan Han, ini adalah peraturan kompetisi yang dinegosiasikan oleh banyak klinik medis. Sekarang tidak mungkin untuk mengubah peraturan untuk sementara hanya karena ketidakpuasan Anda. Ya. Jimmy tersenyum tipis, menunjuk ke arah Morgan Lee, yang duduk di kursi depan di bawah, dan berkata-kata demi kata, peraturan dibuat oleh yang kuat. Ayo lakukan ini. Saya akan berduel dengan Divine Dr. Lee. Jika saya beruntung, jika Anda menang, maka sayalah yang berhak memutuskan peraturan kompetisi ini. Satu batu sama menakjubkannya dengan ribuan ombak. Menurut aturan sebelumnya, hanya orang yang menonjol pada akhirnya yang memenuhi syarat untuk menantang Divine Dr. Lee. Semua kamera tetap tertuju pada Morgan. Semua orang menunggu pernyataan Morgan. Julian juga tahu apa yang terjadi di meja depan. Dia datang bersama Sarah, duduk di kursi di bawah, dan memandang Jimmy di atas panggung. Dia sudah lama mengetahui bahwa Jimmy dan yang lainnya akan mengambil tindakan. Tapi dia tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Sampai sekarang pun dia masih belum mengetahuinya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Morgan berdiri, berjalan ke atas panggung, memandang Jimmy, dengan senyuman di wajah lamanya, dan berkata, Tuan Han, jika Anda tidak puas dengan peraturan kompetisi saat ini, Anda tidak perlu menantangku. Peraturannya tidak dibuat olehku, tapi oleh semua orang. Bahkan jika kamu menang, aku tidak punya hak untuk membiarkanmu mengubah peraturan. Kalau begitu tanyakan pendapat semua orang. Jimmy memandangi bos dari banyak kelompok di bawah ring. Qianjun Henry, umur panjang Megan, Wan Seng Doni dan seterusnya. Orang-orang ini semua adalah pemimpin kelompok pengobatan Jiangzhong, dan peraturannya dibahas bersama oleh mereka. Saat ini, mereka sedang berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Setelah lebih dari 10 menit berdiskusi, akhirnya kami mendapatkan hasilnya. Setelah menerima balasan, Camilla berkata, Tuan Han, setelah berdiskusi, berbagai kelompok menyetujui tantangan Anda. Selama Anda dapat mengalahkan Dr. Ilahi Lee, maka Andalah yang berhak memutuskan aturan kompetisi di tradisional ini. Konferensi pengobatan Tiongkok, dan Anda serta Dr. Ilahi Lee. Aturan kompetisi perlu didiskusikan oleh Anda berdua. Morgan berkata pada waktunya, karena Tuan Han yang mengusulkannya, dia harus mengambil keputusan akhir tentang aturan kompetisi antara saya dan dia. Jimmy berkata langsung, saya tidak akan mengganggumu. Bagaimana kalau kita bersaing dalam meracik obat, akupuntur, dan titik akupuntur? Dia memandang Morgan. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, sudah banyak kemeriahan. Jimmy keluar untuk menentang peraturan kompetisi, yang menunda kemajuan konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi itu adalah hal yang menarik bagi para penonton. Miracle Dr. Lee telah mempertahankan gelar Miracle Doctor selama 20 tahun. Dia tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun. Mampu melihat keterampilan medis dari Dr. Ilahi Lee sejak awal jelas merupakan puncak dari konferensi pengobatan tradisional Tiongkok ini. Oke, aku setuju. Di bawah tatapan banyak mata, Morgan berbicara dengan tenang. Oke, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda aturan detailnya. Dengan senyum licik di wajahnya, Jimmy berkata, kedua belah pihak dapat menyiapkan racunnya sendiri dan memberikannya kepada pihak lain. Mereka juga dapat memberikannya kepada seseorang yang mereka percayai. Setelah meminumnya, mereka kemudian dapat menggunakan akupuntur dan titik akupuntur, lalu bekerja sama dengan solusi yang telah disiapkan. Orang yang mendetoksifikasi obat terlebih dahulu menang. 3 pertandingan adalah kompetisi, dan orang yang bertahan menang. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Bahkan Morgan pun kaget dengan metode kompetisi ini. Jimmy melanjutkan dan berkata, Dr. Lee, Anda harus berpikir jernih. Kompetisi ini dapat mengakibatkan kematian, tetapi selama Anda secara sukarela mengakui kekalahan selama kompetisi, pihak lain akan dapat memberi Anda penawarnya. Oke, aku menerima tantangannya. Morgan melirik Jimmy dan mengangguk lembut. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Konferensi pengobatan tradisional Tiongkok kali ini lebih meriah dibandingkan sebelumnya. Bab 293, Pertarungan Kejam. Menghadapi tantangan Jimmy, Morgan tidak takut dan memilih untuk menantang. Morgan menanggapi tantangan tersebut, dan kebangkitan Jimmy baru-baru ini menunjukkan senyuman licik dari konspirasi yang berhasil. Izinkan saya menjelaskan secara singkat aturannya. Jimmy berkata, siapkan 1000 jenis bahan obat, andalkan pemahaman Anda tentang bahan obat, bebas mencampur dan menggabungkannya untuk menyiapkan racun. Setelah lawan mengambil racun, dia perlu melakukannya gunakan ribuan bahan obat lagi. Buatlah kombinasi untuk menemukan penawarnya. Tentu saja, Anda juga bisa menggunakan jarum perak dan akupuntur untuk detoksifikasi. Morgan mengangguk. Jimmy berkata lagi, untuk menghindari kecurigaan, Balai Baikao harus menyiapkan ribuan jenis bahan obat ini. Morgan segera pergi untuk membuat pengaturan.
Tak lama kemudian, beberapa lemari didorong ke atas panggung. Terdapat banyak laci kecil di lemari ini, dan setiap laci ditandai dengan nama bahan obat. Sesuai aturan, keduanya bisa mencari asisten. Morgan tidak mengetahui asal-usul Jimmy, tetapi Julian menelponnya sebelumnya dan memintanya menggunakan jaringan intelijen bawah tanah untuk menyelidiki seseorang bernama Miao Shu Huichun, Raja Pengobatan. Meskipun Philip yang memeriksanya, dia juga mengetahui informasinya. Ahli penyelidikan Julian ternyata adalah Raja Pengobatan, Jimmy. Dia pernah menjadi penduduk asli Daxia dan berimigrasi ke negara Gaoli selama beberapa dekade. Dia sekarang adalah Presiden Asosiasi Medis Negara Gaoli niatnya, jadi dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Dia meminta cucunya Savannah menjadi asistennya. Ini adalah dewi dokter yang sangat terkenal di sungai dan memiliki bakat yang lebih baik dari yang lain. Asisten Jimmy tidak lain adalah Mike, pemilik pusat medis Taisang, orang yang cakap namun sangat rendah hati. Kedua belah pihak sedang bersiap. Di luar panggung. Area dekat belakang. Julian memperhatikan dengan tenang. Qin Suang telah menyerahkan posisinya kepada Sarah. Sarah memiliki keraguan di wajahnya. Tuan Fisher, apa yang sedang dilakukan Dr. Han? Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dia tahu apa yang dilakukan Jimmy, dia tidak akan terlalu pasif. Tuan Fisher, siapa di antara keduanya yang memiliki keterampilan medis lebih baik? Sarah juga menjadi penasaran. Dr. Ilahili tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun dalam 20 tahun, tetapi sekarang Jimmy dari pusat medis Taisang telah menantangnya, dan dengan cara ini. Dia tahu bahwa lawannya adalah seorang dokter jenius, tetapi dia masih sangat percaya diri. Asal-usulnya? Mari kita lihat dan bicara. Julian berkata dengan lembut. Tidak peduli apa yang dilakukan Jimmy dan yang lainnya, Anda akan mengetahuinya selama Anda membaca. Mereka takut padanya dan tidak ingin dia datang, yang berarti rencana mereka berkaitan dengan keterampilan medis dan mereka tidak ingin dia terlibat dan menimbulkan kerusakan. Segera kedua belah pihak siap. Di atas panggung. Kedua presenter berdiri di tengah. Di belakang panggung disiapkan 1000 jenis bahan obat. Ribuan jenis bahan obat ini semuanya merupakan bahan obat umum dan tidak beracun. Morgan di sebelah kiri dan Jimmy di sebelah kanan. Camilla berkata, menurut aturan yang disepakati, waktu bagi kalian berdua untuk menyiapkan racun adalah setengah jam. Setelah setengah jam, berikan racun yang sudah disiapkan kepada pihak lain. Pihak lain memiliki waktu 10 menit untuk belajar dan amati. Setelah 10 menit, dia harus menurunkannya. Mark melanjutkan, ini masalah hidup dan mati. Setelah mencampurkan racun, kalian berdua perlu membuat penawarnya. Jika salah satu pihak mengaku kalah, maka penawarnya harus diberikan. Kalian berdua, apakah kalian siap? Siap. Dengarkan perintahku. 3, 2, 1, mulai. Begitu kompetisi dimulai, Morgan mengambil peralatan untuk mengambil obat. Hal yang sama berlaku untuk Jimmy. Ribuan penonton menyaksikan. Saat ini, hati mereka berdebar kencang. Persaingan kejam dalam keterampilan medis adalah yang pertama kalinya dalam ribuan tahun di sungai. Salah satunya adalah Dr. Ajib Jiangzong yang telah mempertahankan gelarnya selama 20 tahun. Salah satunya adalah seorang dokter yang kurang dikenal dan tidak dikenal. Siapa yang memiliki pencapaian medis lebih besar di antara keduanya? Semua orang menantikannya. Sarah memandang Morgan dan Jimmy yang sedang sibuk di atas panggung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Fisher, ini adalah beberapa bahan obat yang umum, dapatkah dicampur menjadi racun? Julian mengangguk dan berkata, obat-obatan ini sendiri tidak beracun, tetapi ketika bahan obat yang berbeda digabungkan dalam proporsi yang berbeda, mereka beracun. Morgan dan Jimmy keduanya sangat ahli dalam pengobatan Tiongkok. Racun yang mereka gabungkan adalah benar-benar beracun, itu tergantung siapa yang lebih baik dalam mendetoksifikasi. Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Julian dan bertanya, Tuan Fisher, jika Anda naik ke panggung untuk bersaing dengan dua orang ini, dapatkah Anda mengalahkan mereka? Sudut mulut Julian terangkat, membentuk senyuman tipis. Melihat senyuman Julian, Sarah mengerti. Waktu berlalu menit demi menit. Morgan dan Jimmy dengan hati-hati menyiapkan obat di bawah pengawasan banyak penonton dan kamera. Mereka semua menggunakan pemahaman mereka tentang khasiat obat dari bahan obat untuk membuat racun. Berkedip selama setengah jam. Kalian berdua, waktunya sudah habis, tolong hentikan. Morgan dan Jimmy keduanya berhenti. Mark memandang mereka berdua dan berkata, demi keselamatan, kalian berdua akan mencocokkan penawarnya sekarang. Kali ini tidak ada batasan waktu, jadi pastikan akurat. Ini hanya kompetisi. Jika seseorang terbunuh, itu akan merepotkan. Demi keadilan, kita berdua akan melakukannya. Racun yang disiapkan akan disegel sementara. Jimmy mulai mencari di antara banyak bahan obat dan mulai menggabungkan penawarnya. Morgan tidak bergerak dalam waktu lama. Kakek, ada apa? Savannah mau tidak mau bertanya. Morgan tampak sedikit serius dan berkata, racun yang saya campur terlalu beracun.
Sulit untuk menggabungkan penawarnya di antara ribuan bahan obat ini. Bahkan jika itu adalah racun yang saya campur sendiri, penawar yang saya campur, paling-paling bisa hanya menghilangkan separuh racunnya. Savannah berbisik, bukankah ada akupuntur dan akupuntur? Dengan menggunakan dua metode ini, kita seharusnya bisa melakukan detoksifikasi 100%. Morgan mengangguk dan berkata, ini adalah satu-satunya cara. Saya harus menunggu Jimmy mengakui kekalahan dan saya akan menggunakan akupuntur dan akupuntur untuk mendetoksifikasi dia. Setelah mengatakan itu, dia mulai menyiapkan penawarnya. Keduanya sangat cepat dalam mencampur penawarnya. Setengah jam kemudian, keduanya selesai. Obat penawar yang mereka buat juga disegel oleh staf. Kini saatnya masing-masing mempelajari racun lawannya. Kali ini 10 menit. Selama 10 menit ini, keduanya bisa mengamati racun yang dibuat lawannya. Morgan membuka racun Jimmy. Itu adalah bubuk obat berwarna putih. Dilihat dari penampilannya, tidak mungkin untuk mengetahui bahan obat apa yang terkandung di dalamnya. Jimmy juga mempelajari racun yang dikembangkan oleh Morgan, yang juga berupa bubuk putih. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Camilla bertanya, kalian berdua, siapa yang akan meminum racun itu? Savannah berdiri. Di saat yang sama, Mike juga berdiri. Keduanya memegang racun yang dikembangkan lawannya. Saat ini, seluruh penonton berdiri. Tidak ada yang tahu siapa Jimmy, tapi Morgan adalah dokter ajaib. Racun yang dia kembangkan selama setengah jam pasti yang paling beracun di dunia. Kalian berdua, kumohon. Di bawah pengawasan kamera yang tak terhitung jumlahnya, Savannah dan Mike membuka bedak di tangan mereka dan mulai memakannya. Savannah merasa pusing setelah memakannya, dia tidak bisa melihat dengan jelas dan matanya menjadi hitam. Setelah Mike meminum racun, dia juga jatuh ke tanah, wajahnya menjadi hitam dan seluruh tubuhnya mengejang. Melihat pemandangan ini, hati semua orang berdebar-debar, semua orang menahan napas, dan mata mereka melebar, tidak mampu mengalihkan pandangan. Pergi. Ada yang malu-malu bahkan berteriak ketakutan. Bab 294, Tujuan Jimmy. Apa yang disiapkan Morgan dan Jimmy sangat beracun, dan mereka segera keracunan setelah meminumnya. Savannah dan Mike sama-sama keracunan dan jatuh ke tanah. Gejala keracunannya berbeda. Morgan segera berjongkok dan mulai merasakan denyut nadinya, mendiagnosis kondisi fisik Savannah. Hal yang sama berlaku untuk Jimmy yang sedang memeriksa kondisi fisik Mike. Ada lebih dari selusin kamera di atas panggung. Setiap gerakan Morgan dan Jimmy tertangkap dengan jelas. Setelah diagnosis awal Morgan, dia segera mengeluarkan jarum perak dan menyegel semua titik akupuntur dan meridian utama di tubuh Savannah untuk mencegah penyebaran racun. 10 menit. Setelah memeriksa dan menilai, dia juga punya petunjuk di benaknya. Penawarnya harus disiapkan dalam waktu 10 menit untuk mengeluarkan racun dari tubuh Savannah, jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Jika dia tidak melakukan detoksifikasi setelah 10 menit, bahkan jika dia menyerah dan Jimmy memberinya penawarnya, tubuh Savannah akan mengalami kerusakan parah, meninggalkan banyak gejala sisa. Dia segera menemukan obat dan mulai mencampurkannya. Di sisi lain, Jimmy tidak merasa khawatir dan tidak puas. Dia melepas baju dan celana Mike, hanya menyisakan sepasang celana dalam. Saat ini, bintik hitam muncul di sekujur tubuh Mike. Di bawah sorotan penonton global, Jimmy dengan cepat mengambil segenggam jarum perak, dengan cepat memasukkannya ke berbagai titik akupuntur di tubuh Mike. Begitu dia bergerak, Julian melihat beberapa petunjuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, jarum yang menghidupkan kembali jiwa. Melihat metode serangan Jimmy dan susunan jarum perak di tubuh Mike, Julian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Jarum yang mencuri kehidupan dan menghidupkan kembali jiwa telah digunakan. Jika dia juga dapat menggunakan jari bersendi 3, dia dapat menggunakan titik akupuntur dari jari bersendi 3 bersamaan dengan jarum yang mencuri kehidupan dan menghidupkan kembali jiwa. Tidak peduli racun macam apa dia bisa mengeluarkannya. Di sampingnya, Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, perusahaan Jiang, apa yang kamu gumamkan, tentang jarum yang menghidupkan kembali jiwa, atau jari lipat 3? Julian menjelaskan, jarum penghidupan jiwa hanyalah nama untuk akupuntur. Tepatnya, ini adalah pengaturan akupuntur khusus. Setiap jarum perak akan menimbulkan reaksi berbeda ketika dimasukkan ke titik akupuntur yang berbeda. Sanhezi adalah sejenis teknik akupuntur. Petik 2. Julian menjelaskan dengan sederhana. Sarah adalah orang awam dan dia juga tidak bisa memahaminya. Sarah tidak hanya tidak memahaminya, bahkan dokter veteran Tiongkok yang telah mempraktikannya selama beberapa dekade mungkin belum pernah mendengarnya. Karena teknik akupuntur dan teknik penunjuk titik ini sudah lama hilang, bahkan mereka yang pernah mendengarnya pun mungkin belum mengetahuinya. Sungguh. Di bawah tatapan Julian, Jimmy menggunakan ketiga jarinya. Jari lipat 3, ini adalah teknik akupuntur yang sangat cepat. Titik akupuntur 3 kali setiap kali. Menerapkan kekuatan pada 3 titik akupuntur secara bersamaan dapat menghasilkan efek khusus.
Namun, seseorang yang hanya memiliki dua tangan tidak dapat menggunakan ketiga titik akupuntur secara bersamaan, sehingga memerlukan keahlian khusus. Selain teknik, pembagian meridian dan titik akupuntur tubuh manusia harus akurat, dan kecepatan serangannya harus cepat. Dengan kerjasama ketiga jari, beberapa racun hitam perlahan-lahan muncul di jarum perak di tubuh Mike, dan bintik hitam di kulit Mike berangsur-angsur hilang. Metode Jimmy mengejutkan semua orang. Penonton terkejut. Semua dokter yang hadir kaget. Mengejutkan penonton di seluruh dunia. Dan sisi lainnya, Morgan segera menyiapkan obatnya. Dia tidak yakin apakah yang dia siapkan bisa melakukan detoksifikasi. Dalam 5 menit, dia menemukan obatnya dan memberikannya kepada Savannah. Kemudian gunakan jarum perak, akupuntur dan metode detoksifikasi lainnya. Meskipun beberapa racun dikeluarkan, namun situasi Savannah belum mereda. Dia tidak sadarkan diri saat ini. Morgan adalah seorang dokter ajaib yang tidak pernah gagal selama lebih dari 20 tahun. Tapi Jimmy bukanlah orang biasa. Racun yang dia siapkan sangat beracun, dan racunnya menyebar begitu cepat sehingga Morgan tidak bisa mendetoksifikasinya dalam waktu singkat. Jika racunnya menyebar perlahan dan memberinya waktu, dia pasti bisa mengembangkan penawarnya. Waktu berlalu menit demi menit. Saat ini, hanya tersisa 2 menit hingga 10 menit. Racun di tubuh Mike pada dasarnya sudah habis, dan kini wajahnya kembali berwarna kemerahan. Morgan melirik Jimmy dan melihat bahwa Jimmy telah membantu detoksifikasi Mike. Dia tahu bahwa dia telah kalah dalam kompetisi ini. Dia berdiri dan berkata, "Saya akan mengaku kalah. Saya tidak dapat melakukan detoksifikasi dalam waktu singkat. Tolong beri saya penawarnya secepatnya." Jika dia tidak mengaku kalah dan membiarkan racunnya menyebar, nyawa Savannah akan dalam bahaya. Satu batu sama menakjubkannya dengan ribuan ombak. Morgan menyerah. Morgan yang telah mempertahankan gelar dokter ajaib selama 20 tahun, mengaku kalah. Tidak ada yang percaya ini benar. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sengit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ini akan menjadi pertarungan sepihak. Setelah Morgan mengaku kalah, staf di belakang panggung segera datang dengan obat penawar yang disegel terlebih dahulu dan memberikannya kepada Savannah. Setelah meminum obat penawarnya, Morgan juga memeriksa denyut nadinya, kemudian menggunakan akupuntur dan detoksifikasi titik akupuntur untuk menghilangkan racun dalam tubuh Savannah secara menyeluruh. Segera Savannah bangun. Kakek. Dia sangat lemah dan tidak dapat berbicara. Morgan sedikit menyerah. Dia memandang Jimmy yang tidak jauh dari sana, mengangkat tinjunya, dan berkata, "Saya mengagumi metode yang mulia. Saya kalah. Anda memiliki keputusan akhir tentang peraturan konferensi pengobatan tradisional Tiongkok ini." Jimmy berhenti sebentar dan menyela kata-kata Morgan. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kerendahan hati sebelumnya. Dia menjadi sombong, dengan sentuhan bangga pada ekspresinya. "Tuan Li, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Konferensi pengobatan tradisional Tiongkok macam apa? Apakah ini pengobatan tradisional Tiongkok?" Morgan mengerutkan kening. Jimmy melihat ke depan, menghadap kamera, dan berkata dengan lantang, "Sebenarnya, saya bukan dari Daxia, saya dari Gaoli." Dalam dunia medis saat ini, ada 2 klasifikasi medis utama. Satu adalah pengobatan barat, yang sebagian besar merupakan pengobatan modern, dan yang lainnya adalah pengobatan Korea yang terdiri dari jamu, akupuntur, dan observasi, pendengaran, penyelidikan, dan palpasi. Dinasti Goryeo sebelumnya adalah Han, dan pengobatan Korea telah diwariskan selama ribuan tahun. Ketika pendahulu kita datang ke Daxia, mereka membawa pengobatan Korea ke Daxia. Oleh karena itu, pengobatan Korea tersebar di Daxia, dan pendahulu Daxia adalah pengobatan Tiongkok, sehingga disebut pengobatan tradisional Tiongkok dan diwariskan hingga saat ini. Saya di sini hari ini untuk membuktikan kemampuan medis negara kita dan membuat dunia mengakui kenyataan ini. Jimmy mengucapkan kata demi kata. "Jimmy, kamu kentut. Pengobatan tradisional Tiongkok telah ada selama ribuan tahun. Ketika pengobatan Tiongkok muncul, negara Anda belum lahir. Anda memiliki suara yang kuat untuk membuktikan pengobatan Korea." Di luar panggung, beberapa praktisi pengobatan Tiongkok kuno melontarkan tuduhan yang penuh kemarahan. Menghadapi tuduhan dari semua orang, Jimmy tampak tenang, memandang semua orang dan media TV, dan berkata, "Apa yang saya katakan adalah kebenaran." Dalam pengobatan klasik Tiongkok, ada banyak metode pengobatan yang tercatat, tetapi para pendahulu Tiongkok ini punya tidak menyebarkannya. Jadi di Daxia, ini adalah rahasia yang hilang, tapi di negara kita, semua orang mengetahuinya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan peraturan kompetisi medis ini. 100 orang teratas menantang saya satu persatu. Jika saya kalah,
maka saya harus mengakui bahwa pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan Korea, dan pengobatan Tiongkok adalah salah satu cabang pengobatan Korea. Jika seseorang bisa mengalahkanku, itu hanya karena kurangnya kemampuan akademisku. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Jimmy mengucapkan kata demi kata. Akhirnya, matanya tertuju pada Morgan, dengan ekspresi jijik di wajahnya dan berkata, Tuan Lee, saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk menantang saya. Jika Anda menang, saya akan segera kembali ke Gaoli. Jika kalah, maka Anda harus mengakui bahwa yang Anda pelajari adalah pengobatan Korea, dan Anda harus membubarkan pendirian Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, atau berganti nama menjadi Asosiasi Pengobatan Oriental, dan Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Oriental. Presidennya seharusnya adalah saya, keturunan pengobatan ortodoks Korea. Kata-kata Jimmy menimbulkan kemarahan publik. Semua orang yang hadir merasa tidak puas dengannya. Di luar panggung, Julian menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Ternyata ide mereka adalah untuk menghapuskan pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka khawatir penampilan saya akan membawa masalah bagi mereka, jadi mereka mencoba segala cara untuk mencegah saya menghadiri acara ini. Konferensi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Bab 295, Kemarahan Publik. Di atas panggung, Jimmy memandang Morgan dan berkata-kata demi kata, Tuan Lee, apakah Anda ragu dengan apa yang saya katakan? Morgan mengerutkan kening, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia sudah lama mengetahui bahwa Jimmy berasal dari Gaoli. Ia juga mengetahui bahwa orang tersebut dulunya adalah penduduk asli Daxia, namun pernah berimigrasi ke Gaoli. Ia tidak pernah menyangka bahwa Jimmy datang menghadiri konferensi pengobatan Tiongkok dengan tujuan seperti itu. Dia memang tidak sebaik Jimmy dalam hal dispensing dan detoksifikasi. Tuan Lee, Anda sedang berbicara. Anda telah belajar sedikit tentang pengobatan Korea, tetapi Anda mengira itu adalah pengobatan Tiongkok ortodoks dan mendirikan Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk menantang saya. Jika Anda gagal lagi, bubarkan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, atau tidak berlebihan jika mengubah nama menjadi Asosiasi Medis Korea, bukan? Jimmy agresif. Dr. Ilahi Lee, mengapa tidak menyetujuinya? Pengobatan tradisional Tiongkok adalah warisan budaya Daxia. Bagaimana kita bisa membiarkannya ternoda oleh hal sekecil ini? Saya tidak percaya bahwa jutaan dokter pengobatan tradisional Tiongkok di Jalan Pengobatan Tradisional Tiongkok Sungani tidak dapat mengalahkan penjahat. Banyak dokter pengobatan Tiongkok kuno berdiri dan meminta Morgan untuk setuju. Beberapa detik kemudian, Morgan memandang orang-orang di bawah panggung ini. Dia tahu bahwa beberapa dari orang-orang ini secara alami tidak puas dengan Jimmy, dan beberapa disuap oleh Jimmy untuk memaksanya setuju. Begitu dia setuju dan kalah lagi, dia akan menjadi pendosa Daxia. Jimmy berbicara lagi, apa, kamu berani? Dr. Han, jangan melangkah terlalu jauh. Savannah tidak tahan lagi, dan berkata dengan ketidakpuasan di wajahnya yang pucat dan cantik. Anda terus mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan Korea, dan pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan Tiongkok. Sebuah cabang pengobatan Korea. Ini hanyalah kata-kata sepihak Anda. Tentu tidak. Jimmy sangat siap untuk ini. Dia mengatakan sesuatu pada Mike. Mike meninggalkan panggung. Semua orang memandangnya dengan marah, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Beberapa menit kemudian, Mike kembali dengan membawa banyak barang di tangannya. Jimmy memimpin dalam membuka satu sisi gulungan kuno dan berkata, ini adalah dekrit kekaisaran dari seorang kaisar Korea, bekas negara Korea, yang menginstruksikan Hua Tuo, seorang dokter ajaib yang terkenal dalam sejarah negara kita, untuk pergi ke Daxia untuk berkhotbah. Kamu kentut. Bagaimana dokter terkenal dalam sejarah negara kita menjadi dokter negara Anda? Jimmy, berhentilah kentut dan keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sungai. Benar-benar konyol. Lelucon yang besar. Hua Tuo berasal dari Gaoli. Aku tertawa terbahak-bahak. Di luar panggung, banyak orang yang memarahinya. Kedua tuan rumah tetap diam. Begitu banyak hal telah terjadi, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Tetapi saat ini, setelah mendengar kata-kata Jimmy, mereka tidak dapat mendengarkan lagi. Camilla memiliki ketidakpuasan di wajahnya dan berkata dengan dingin, saya tidak menyangka Tuan Han begitu pandai dalam memalsukan. Dia bahkan bisa membuat dekrit kekaisaran dari ribuan tahun yang lalu. Jimmy tidak tergerak. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno lagi dan berkata, ini adalah catatan sejarah negara kita. Ini dengan jelas mencatat perbuatan beberapa dokter dari Daxia yang pergi ke negara kita untuk berobat. Dia terus menunjukkan beberapa bukti. Tapi buktinya konyol. Bahkan orang tua seperti Morgan tidak tahan mendengarkan lagi dan berkata dengan wajah datar, Tuan Han, berhentilah bicara. Jika Anda terus berbicara, saya khawatir penonton di tempat tersebut akan kehilangan kendali dan aku tidak akan mau menyerangmu. Haha. Jimmy tertawa terbahak-bahak. Menyerang saya, benar-benar konyol. Bahkan jika Anda memukul saya sampai mati di sini,
itu tidak dapat mengubah fakta bahwa pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan Korea. Bahkan jika saya mati, akan ada banyak dokter di negara gauli kita yang akan melakukannya berdiri dan membantu. Pengobatan Korea membuktikan bahwa pengobatan Tiongkok adalah salah satu cabang pengobatan Korea. Jika kamu memukulku, aku tidak akan menerimanya, dan aku tidak akan melawan. Jika Anda ingin menantang saya dalam hal keterampilan medis, selama itu ada hubungannya dengan pengobatan Korea, saya akan menerimanya. Jika saya kalah, saya akan segera mengakui kesalahan saya dan meminta maaf, kembali ke gaoli, dan tidak pernah masuk Daksia lagi sampai aku mati. Jimmy bertindak terlalu jauh, yang membuat marah banyak orang. Namun tidak satupun dari dokter tersebut yang berani mengambil sikap. Bagaimanapun, Jimmy menunjukkan kekuatan yang menakutkan, dan bahkan Divine Doctor Lee gagal total. Bagaimana? Apakah kamu tidak berani? Sulitkah mengakui bahwa pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan Korea? Inilah kebenarannya, kenapa kamu tidak mengakuinya? Jika Anda tidak berani bersaing, sebarkan beritanya dan bubarkan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Jimmy agresif. Para CEO dari kelompok besar yang hadir semuanya tampak serius dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Kedua pembawa acara juga mendapat kata-kata. Camilla berkata, Tuan Han, mohon tunggu sebentar, kami perlu mendiskusikannya, dan kami akan memberi Anda balasan dalam waktu setengah jam. Oke, Jimmy mengangguk dan berkata, aku akan turun dan istirahat selama setengah jam sebelum kembali. Dia turun dari panggung dengan gelombang merah. Morgan juga turun dari panggung dan berkumpul dengan banyak orang dengan reputasi berwibawa di bidang pengobatan tradisional Tiongkok dan beberapa bos kelompok farmasi untuk membahas tindakan pencegahan. Julian tidak mengatakan apapun sampai akhir, dia hanya duduk di bawah panggung dan diam-diam menonton penampilan Jimmy. Sarah juga duduk di samping. Setelah menyaksikan seluruh proses detoksifikasi Jimmy, dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang. Suaminya Julian. Terakhir kali kami berada di Long Quan Suang, taraf diracuni oleh bisa ular, dan suaminya mampu menghilangkan racun taraf hanya dengan jarum perak dan titik akupuntur. Dan suaminya Julian selalu bersumpah untuk membuat namanya terkenal di konferensi pengobatan tradisional Tiongkok. Tetapi hal seperti ini terjadi. Julian dipenjara dan tidak dapat menghadiri konferensi pengobatan tradisional Tiongkok ini. Jika Julian masih di sini, dia yakin Julian pasti mampu bersaing dengan Jimmy. Sementara itu, internet sudah ramai. Netizen di seluruh negeri memarahi Jimmy dan Gaoli karena tidak tahu malu. Dalam setengah jam. Setelah musyawarah, semua orang memutuskan untuk bertarung. Setengah jam kemudian, Jimmy kembali ke panggung, melihat orang-orang di luar panggung, dan bertanya, semuanya, ini yang sudah kita diskusikan. Pembawa acara Camilla berkata, Tuan Han, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menerima tantangan Anda. Karena Anda telah mengalahkan Dr. Ilahi Lee dan menjadi pembuat peraturan kompetisi ini, Anda dapat memberitahu saya apa peraturan kompetisi berikutnya akan. Bagus. Jimmy berkata dengan lantang, aturan saya sangat sederhana. Mereka yang menantang saya, gunakan keahlian terbaik Anda untuk menantang saya. Jika Anda merasa pandai akupuntur, maka mari berkompetisi dalam akupuntur. Jika Anda merasa pandai meracik obat, maka saya akan menantangnya. Jika Bibi sedang meracik obat dan merasa dia lebih baik dalam memeriksa denyut nadinya, maka saya akan memeriksa denyut nadinya. Singkatnya, perbandingannya akan didasarkan pada keahlian terbaik Anda, dan saya akan melakukannya. Meyakinkanmu bahwa kamu telah kalah. Selama aku kalah dari siapapun, aku akan segera meminta maaf dan kembali ke kerajaan Gaoli. Aku juga bersumpah bahwa aku tidak akan pernah masuk ke kerajaan Daksia lagi seumur hidupku. Tetapi, jika saya memenangkan semuanya, Anda harus membubarkan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, atau Anda tidak boleh membubarkannya dan mengubahnya menjadi Asosiasi Medis Korea, dengan saya sebagai presidennya. Anda juga harus mengakui bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah berasal dari pengobatan Korea di depan seluruh dunia. Kedua pembawa acara mengangguk setelah mendengar aturan rincinya. Mark berkata, baiklah, ikuti aturanmu, tapi ini bukan lagi kompetisi sederhana dan pertukaran keterampilan medis, tapi kompetisi warisan budaya dan peradaban. Benarkah selama dokter dari Daksia bisa mengobati? Kamu berikan tantangan. Kanan. Jimmy mengangguk, melihat ke kamera, dan berkata, jika kamu menonton siaran langsung dan berpikir kamu kuat, kamu bisa menantangku. Bersambung.